Ciao. Oke, di sini ada Kak Ria ya. Kalau dipanggil ibu terlalu tua, kalau dipanggil sis terlalu muda, jadi Kak aja. Kak Ria ini seorang survivor yang lolos ya, sembuh dari penyakit kanker gitu. Nah, nanti kanker apa? Nanti dengar sendiri nih kesaksiannya dari Kak Ria begitu ya. Ya, Betul? betul. Ini kayaknya tegang banget padahal tiap hari ngobrol ini. Padahal sebelahan ya. Iya, padahal sebelahan bajunya bisa rock gitu. Cuman tetap aja tegangan juga. Oke, Karya, sebelum kita lebih jauh, gimana nih awalnya kok bisa terdeteksi mengidap kanker? Sebenarnya kanker apa sih? Jenis kankernya ini kanker langka, namanya koriokarsinoma. Itu Apa itu? kalau aku nggak salah baca ya, itu sekitar 1:40.000 kehamilan gitulah. Jadi it feels like I'm the chosen one gitu ya. Jadi ceritanya gini, itu terjadi di tahun 2021 bulan Oktober. Tanpa aku ketahui ternyata aku itu hamil gitu. Terus tapi di situ aku kan bleeding tuh setiap hari bleeding gitu ya. Terus ini kenapa, dan perut akhirnya sakit sampai pada saat di satu hari itu aku tiba di kantor, aku nggak bisa tahan rasa sakitnya. Selama ini sih aku masih bisa tahan gitu. Terus akhirnya sampai aku dipaksa sama temanku ke UGD sampai Which is itu saya. Iya. Gue dibawa pakai kursi roda, dipaksa sama ini orang, men. Udah tuh didorong ke UGD ya, diperiksa sama dokter di sana sampai akhirnya tes kehamilan juga, dan ternyata benar bahwa aku hamil. Nah, tapi akhirnya dirujukan ke dokter kandungan, dokter Nurwansyah. Nah, kemudian pas dicek memang betul hamil, tapi ini di luar kandungan dan ini harus segera ditindaklanjuti. Istilahnya itu namanya KET. Oke, waktu itu dideteksi berapa bulan? Tahu nggak? Enggak. Lupa ya. Pokoknya masih kecil lah. Masih kecil. Gitu. Terus itu namanya kehamilan ektopik terganggu, dan itu harus segera operasi. Jadi nggak bisa tunggu lama, nggak bisa pikir-pikir. Aku sampai bilang, dok, aku pikir-pikir, nggak bisa pikir-pikirnya, harus gitu kan. Segera tindakan. Akhirnya aku langsung masuk rawat inap. Besoknya operasi. Operasinya ya pembedahan ya di ya kayak operasi sesar gitulah. Terus akhirnya ya, indung telurku yang sebelah kiri dibuang, kehamilannya juga, dan dibatalkan ya istilahnya. Terus sama ada kista juga, itu diangkat semua. Udah, terus pemulihan, aku pulang. Nah, kirain kan udah oke lah ya, tinggal posisi waktu pulang itu sudah oke, badan udah oke ya, nggak ada gitu. sakit-sakit perut lagi. Oke. Nah, tiba-tiba tuh bulan November, satu bulan ke depannya tuh aku sakit lagi, sakit perut. Sama persis? Sama, bahkan lebih hebat sih. Lebih hebat lagi sakitnya? Itu sekitar jam 3 pagi aku dibawa ke UGD sama suamiku. Udah di UGD disuntik, observasi sebentar, abis itu pulang. Tapi dokter sih bilang ya mudah-mudahan ini nggak ada apa-apa gitu. Kalau misalkan ada sesuatu nanti balik lagi aja ke sini gitu. Ternyata cuma selang sekitar 2 jam 3 jam aku sakit lagi, dan ini sakit banget sampai akhirnya masuk UGD lagi. Akhirnya ujung-ujungnya dirawat juga. Nah, ini menurut aku yang kedua ini paling parah sih, sakitnya tuh paling sakit banget sampai aku tuh nggak bisa tiduran. Jadi posisi tuh harus dalam keadaan setengah tidur atau agak duduk gitu ya, gitu, karena menahan sakit di perut itu. Terus akhirnya aku masuk rawat inap lagi, dan HB aku makin turun sampai transfusi darah, dan waktu itu malam dokter visit, dan kayaknya lebih baik aku masuk ICU gitu, karena supaya dianjurkan ke ICU. Supaya lebih dirawat lebih intensif gitu ya. Akhirnya aku masuk ICU, pindah ke ICU itu tengah malam. Ya udah, terus observasi, dan pagi itu dokter-dokter pada visit, ada dokter Buha, dokter Nurwansyah gitu ya, dari Obgyn. Terus semua, juga dikonsulkan ke dokter bedah digestif, ada dokter Lely, terus juga ada dokter Jeremy.
itu juga, dan pokoknya mereka melakukan berbagai macam tes kayak gitu, dan akhirnya diputuskan bahwa siang itu juga aku harus operasi, which is itu baru 1 bulan yang lalu aku dibuka gitu dan ya, dibuka di tempat di yang sama. tempat yang sama gitu ya. Mungkin dari luar udah mulai sembuh ya, cuma kalau di dalamnya aku kurang tahu ya, maksudnya mungkin kalau orang melahirkan sesar pun ada jeda waktunya kan. Ini aku aja dalam waktu 1 bulan tuh harus operasi lagi. Nah kemudian akhirnya mau nggak mau dioperasi lagi kan. Siang itu juga, itu selang waktu sekitar 2 jam 3 jam setelah dokter konsul. Berapa lama itu operasinya? Itu cukup lama, 3 jam kali 3 ya. jam. Aku lupa deh, 3 jam sampai 5 jam. Mungkin nggak nyampe 5 jam sih. Nah terus setelah itu pun keluarga gue sih bilang habis itu aku mereka nggak bisa nemuin aku langsung gitu, karena kondisiku belum memungkinkan untuk ditemui gitu. Aku kurang tahu apakah mungkin kritis atau gimana, aku kurang tahu juga ya. Nah itu tuh yang aku rasa benar-benar kayak aku nggak tahu apakah aku bisa bertahan atau enggak gitu ya. Dan salut sih sama mungkin keluarga lain yang mengalami hal yang sama, pasien gitu, terus keluarganya yang nungguin, yang jagain gitu, gimana rasanya mereka gitu menghadapi keluarganya ada yang sakit seperti ini gitu. Dan ini mereka tuh kayak suamiku selalu jagain sampai perawat di ICU itu ada yang bilang salut deh mas suaminya Mbak Ria selalu ada, jadi kalau kita ada butuh apa-apa tuh nyarinya gampang gitu kan. Oke deh Kak, bentar. Sebelum kita berlanjut ke keluarga dan sebagainya, ini pengen tahu nih mungkin sahabat Premier ya. Tadi kan kanker yang langka gitu kan. Kalau bahasa awamnya ngerti nggak? Maksudnya dokter itu kalau menjelaskan tuh sebenarnya kanker apa yang diganggu gitu loh. Pokoknya itu areanya sih area kekandungan ya. Katanya sih pokoknya dari KET tadi tuh yang hamil itu kehamilan ektopik terganggu. Nah jadi tidak semua orang hamil mengalami KET, dan tidak semua orang yang KET itu akan berubah menjadi kanker. Sel kanker begitu. Nah, aku salah satunya yang sih berubah menjadi kanker. Yang terpilih ya. Terpilihnya kanker yang oke. Gitu. Terus ya udahlah gitu kan. Dan akhirnya pada saat operasi yang kedua itu yang dilakukan adalah ternyata aku mengalami pendarahan intraabdomen, jadi di area perut aku itu banyak sekali darah, dan itu harus dikeluarkan dan juga dicek di organ-organ yang lain itu gimana kondisinya, apakah mungkin ada yang bocor atau gimana gitu ya, darah terkena gitu kan. Udah terus udah selesai dari situ, aku transfusi darah juga. Akhirnya aku pulang. Udah pemulihan, udah dinyatakan udah boleh pulang. Akhirnya aku pulang. Terus kan waktunya kontrol kan, sekitar berapa hari atau seminggu kemudian aku kontrol ke dokter Nurwansyah. Terus kan aku ya biasalah, aku dengan beliau itu kan ngobrolnya asik gitu ya. Terus kan biasa pas ketemu, hai dok gitu kan. Terus dia gitu, nyawa ketiga nih gitu. Gue ngomong gitu kan. Terus dokternya bilang gini, duduk dulu ya, tenang. Ini hasil PA-nya udah keluar. Ternyata ada kanker. Lemes dong gue. Ya Allah apalagi ini gitu kan. Terus udah nggak apa-apa, kita tes dulu, tes ini. Pokoknya beliau menyarankan tes. Begitu hasilnya keluar, kalau memang ini benar-benar positif adalah kanker, baru beliau akan merefer ke onkologi, yaitu dokter Hamim. Dan ternyata benar itu adalah CA, dan akhirnya direfer ke dokter Hamim. Aku berobatlah ke beliau, dan beliau sudah langsung menyarankan untuk program kemoterapi. Nah, tapi kan habis itu nggak langsung kan, aku pulang dulu gitu. Nah, ternyata dalam waktu tunggu itu aku mengalami sakit lagi gitu. Aku sakit lagi dan sakit banget sampai masuk UGD. Dari UGD pun langsung dimasukkan ke ICU, jadi nggak masuk kamar perawatan lagi. Terus akhirnya dijadwalkan operasi besokannya gitu ya. Dokter Hamim itu benar-benar ya, maksudnya beliau ngomongnya tuh sabar banget karena ini sensitif banget gitu. Beliau ngomong, aku masih ingat ya, Ria, nanti aku lihat dulu ya. Kalau masih bisa dipertahankan nggak akan aku ambil. Tapi kalau ternyata kondisinya udah nggak baik, nggak apa-apa ya. Harus diambil. Rahimnya aku ambil gitu. Oh ini rahim, oke. Yes. And
FYI aku belum pernah melahirkan. Iya. Gitu. Terus gitu aku cuma bilang gini, lagi dalam keadaan sakit itu terserah dokter mau ngapain, yang penting aku mau sembuh gitu kan. Jadi aku udah nggak mikirin apa-apa Iya, gitu iya, ya sudah. Dan akhirnya pas dioperasi setelah dilihat aku kan udah dalam keadaan dibius ya. Suamiku dipanggil sama dokter Hamim, dijelaskan sih kondisinya begini-begini dan ternyata memang harus diambil, ya udah. Dan sampai sekarang aku sih nggak dikasih lihat fotonya tuh sama suamiku tuh, dia Apa? memang Rahim foto rahim yang diambil, Oh. katanya takut aku sedih. Oh gitu. Padahal sih kayaknya udah nggak apa-apa. Coba lihat di handphonenya gitu. Iya. Diambil sekalian, siapa tahu ada foto yang lain. Gitu ya. Oke. Ini seru ya. Maksudnya gini. Ketika didiagnosa atau dideclare bahwa there is an CA ya inside you gitu. Gimana tuh harapan semuanya, terus tanggapan dari keluarga, terutama suami ya. Terus bagaimana kok bisa se-strong itu ngadepin statement itu? Aku sih gini ya. Pertama sama suamiku, dia benar-benar sabar banget. Dan kebetulan dia maksudnya gini, dengan demikian kan artinya aku nggak bisa memiliki keturunan dengan dia kan. Tapi dia sendiri juga ya sudah kondisinya seperti dia menerima dengan lapang dada, dan dia pun juga kebetulan udah ada bawa anak juga. Nah jadi ya no problem lah, ya udah yang penting sembuh sehat. Ayo kita ya maksudnya Mulai waktunya lagi lah cari gitu, duit, ya. waktunya kita having fun, pokoknya nikmati hidup lah, kita menua bersama lah istilahnya begitu kan. Ya udah, terus untuk orang tua aku juga awalnya itu aku nggak berani ngasih tahu mereka, takut mereka sedih gitu. Jadi itu ada jeda waktu cukup berapa lama ya aku nggak ngasih tahu gitu. Iya. Sampai akhirnya mereka tahu, ya pasti sedih sih gitu. Tapi ya support luar biasa. Tapi support luar biasa. Banyak banget yang support, teman-teman dari manapun ya, teman kantor, teman main, teman dari manapun gitu, dalam support dalam bentuk apapun gitu, even mungkin dalam hati mereka juga, itu it means a lot. Iya. Dan yang pernah dengar selentingan nih ya, waktu di ICU gitu udah mulai ngelantur nih ngomongnya, ya kan, sampai minta maaf, sampai kasih apa namanya, ya kita sharing aja ya, sampai ngomong nanti kalau aku nggak ada gitu warisan apalah gitu. Nah, itu kenapa itu bisa tercetus dari seorang Ria? Enggak, karena aku berpikir saat itu sakitnya luar biasa. Itu sakit yang paling sakit yang pernah aku rasa seumur hidup gitu. Jadi aku berpikir I don't think I can make it gitu ya. Terus, ya udah di situ pas ada ibuku, ada suami aku, ya udah aku yang gimana sih, Lepas kayak, aja begitu. ya kayak ya mungkin lo pernah nonton sinetron atau apa gitu ya, kalau orang mau mokat gitu sih, ada omongan kayak gitu kan. Iya. Ya minta maaf gitu, terus kasih tahu aku punya ini di ini gitu, aku punya surat. Itu ada sesuatu yang terdorong kah dari dalam, maksudnya kayak gue mau ngomong ini gitu. Iya, Oh, ada ya kayak gitu, sampai aku ketemu, aku nggak tahu ini mungkin ngelantur karena lagi sakit dan kondisi kurang sadar atau gimana gitu. Aku ketemu almarhum nenek aku, dia datang aku gitu, dan beliau nggak ngomong apa-apa gitu. Terus itu makin berpikir, aduh jangan-jangan gue ntar lagi gitu kan. Gitu. Tapi ya udah begitu itu semua udah terlewati, lebih semangat gitu, khususnya pada masa-masa kemoterapi. Masa-masa kemoterapi itu beneran aku melewatinya dengan penuh happy gitu ya. Maksudnya memang sakit sih. Sakit banget atau? Karena kan ditusuk di ada sini. chemoport aku ya? dipasang chemoport di sini supaya lebih mudah ya untuk aksesnya gitu. Tetap sih ditusuknya ya sakit dikit sih gitu. Coba maksudnya aku menjalani itu semua tuh dengan penuh kebahagiaan. Maksudnya di saat itu aku mau ngapain ya, misalkan mau bikin TikTok misalnya kayak gitu, dengerin lagu metal atau apa ya, waktunya ibadah gitu. Waktu itu juga kan lagi puasa, aku sih memang nggak puasa gitu kan. Terus ya doing whatever I want lah, selama itu nggak melanggar ketentuan dari dokter gitu. Ya aku lakukan itu semua dengan happy gitu ya, sampai pokoknya aku sampai hafal siklusnya. Pertama kali itu kan itu jeda waktu kemonya itu 3 minggu. Jadi
aku tahu pasti tuh di minggu pertama pasti mual-mual parah, itu nggak bisa makan sampai dulu kurus banget gitu ya. Terus udah mulai minggu kedua, minggu ketiga udah perbaikan, udah bisa makan banyak, makan enak gitu. Ntar minggu berikutnya begitu lagi. Jadi siklusnya begitu selama kalau nggak salah 6 kali siklus kemoterapi. Berulang terus itu Kurang ya. terus gitu. Pokoknya udah tahu deh masa-masanya mual, masa-masanya menikmati makanan, dan kayaknya sekarang menikmati makanan banget, makanya gemuk Iya, begini. iya. Tadinya memang benar, tadinya Ria ini ya kurusnya pakai banget lah ya kalau ngelihat yang kondisi sekarang udah mulai sehat lagi gitu. Sebenarnya ini rambutnya nggak kayak gini gitu. Rambutnya tuh dulu waktu pertama kali masuk ke kantor lagi ya, itu benar-benar nggak ada rambutnya gitu. Jadi berbeda Cuek banget. aja. Dan ya gimana, yang penting saya sehat gitu, I'm healthy now gitu kan. Mungkin sahabat Premier lagi ada yang dalam kondisi yang mungkin sama dengan Karya atau bahkan lebih parah. Mungkin Karya boleh kasih tips, boleh kasih ya sedikit pesan lah untuk mereka sebagai survivor. Toh gue bisa nih melewati ini semua begitu ya, karena apa yang saya lakukan gitu. Oh ya, satu hal sih sebelum itu ya. Aku dulu itu kayak ngebet banget, pengen banget punya keturunan gitu ya. Kayak gue harus gitu kan. Sampai akhirnya kayak Tuhan tuh sudah menggariskan aku seperti ini, sampai istilahnya aku harus tunduk dengan takdir gitu. Tapi begitu kejadian operasi yang ketiga, which is rahim aku diangkat, gak tahu itu semua tuh hilang gitu aja gitu ya. Maksudnya sampai gak ada baperan lagi ngelihat orang perutnya gendut, gak ada baperan lagi, biasa aja gitu. Saya udah bisa menikmati, melewati itulah. Nah pesanku sih kayak buat sahabat Premier dimanapun kalian berada, misalnya nih kalian yang mengalami ada suatu keanehan di tubuh kalian gitu kan. Kalau sekiranya itu berlanjut atau makin bertambah parah, jangan ragu ke dokter. Itu jangan ditunda-tunda. Sesibuk apapun alasan ini itu pokoknya harus ke dokter. Paling tidak kalau memang ada sesuatu yang buruk bisa kita ketahui dari awal, bisa diobati dari awal gitu. Dan tetap semangat, tetap berjuang gitu ya. Tuhan itu nggak tidur gitu, dan berbuat baik sama siapapun, sama semua orang. Kita nggak tahu doa siapa dari teman-teman kita itu yang tembus sampai ke langit gitu. Ya itu sih kekuatan doa itu cukup berarti ya, khususnya orang tua, orang terdekat kita. Ya itu sahabat Premier ya, jadi bener yang dibilang sama Ria ya, jadi yang penting pikiran kita juga ya mendukung ya. Jadi harus positive thinking. Iya, positive vibes-nya ya kan. Jadi ya enak aja kita menjalaninya gitu. Apalagi masalah kemo itu pasti sakit, nggak enak, mual ya kan. Betul. Mual, muntah gitu ya. Tapi buktinya ini, dan 100 jempol buat tim Rumah Sakit Premier Bintaro yang keren sudah membantu ya. Membantu banget pas respon. Sampai digigit. Oh iya. Saking sakitnya kata. Oh iya. Maaf ya Mbak Idi. Ada satu perawat aku gigit. Jadi soalnya waktu itu aku lagi sakit banget, lagi kesakitan, terus aku peluk dia. Karena saking sakitnya sininya aku gigit. Dan itu nggak sadar ya. Nggak sadar. Tiba-tiba tergigit gitu. Mau sekali lagi digigit lagi. Ntar dibales. Ya sekarang inilah Ria udah sehat dan ya alhamdulillah puji Tuhan. Semuanya sekarang lebih baik ya. Jauh lebih baik, tapi memang harus rutin kontrol ya, karena penyakit ini nggak main-main gitu. Bisa datang, maksudnya bukan tidak mungkin balik lagi gitu. Jadi paling tidak dengan kontrol rutin ke dokter, periksa rutin. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan gitu, bisa segera ditangani oleh dokter, oleh yang ahlinya. Gitu. Ya udah, oke deh. Kalau begitu, thanks banget Sis Ria Karya sudah berbagi pengalaman melewati cancer ya. Dan buat sahabat Premier semua, selamat memperingati Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari. Semoga ya semua sakit penyakit dilenyapkan. Amin. Ciao.